Siapkan hati kita untuk masuk kepada Jumat Agung, lalu juga nanti Paskah. Dan hari ini kiranya Tuhan memimpin kita melalui perenungan hari ini untuk mempersiapkan hati kita menyambut hari-hari yang sangat-sangat mendasar bagi iman Kristen kita. Maka untuk itu mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita sudah sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca berganti-gantian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat pertama, lalu dilanjutkan oleh jemaat Tuhan sekalian. Yohanes pasal yang ke-6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan yang sudah memberkati kebaktian yang pertama. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau yang adalah sumber segala kasih karunia. Engkau yang sudah menebus umat-Mu, Engkau yang mau membawa umat-Mu untuk makin terus dikuduskan, untuk makin terus melihat kepada kemuliaan Kristus. Kiranya hari ini, saat ini, sekali lagi Tuhan bawa kami untuk melihat kemuliaan Kristus, sehingga hati kami melimpah dengan syukur, hati kami makin disiapkan untuk menyambut hari yang sangat penting bagi kami, yaitu hari di mana Yesus mati dan bangkit bagi kami. Kiranya Tuhan menolong, siapkanlah hati kami, suburkanlah hati kami seperti tanah yang subur, dan kiranya Tuhan memberikan firman yang akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Berkatilah hamba-Mu, pakailah dia yang kurang ini ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang berpindah kepada setting yang baru, tempat atau lokasi yang baru. Sebelumnya, Yesus berada di Yerusalem, itu ada di pasal yang ke-5, lalu bahkan Yesus masuk ke Bait Allah. Nah sekarang di dalam pasal yang ke-6, dikatakan Yesus berada di Danau Galilea. Ini bukan peristiwa kronologis, tetapi Yohanes sangat mementingkan tema. Jadi dia menyusun Injilnya di dalam tema, bukan di dalam peristiwa kronologis. Jadi bukan berarti dari pasal 5 maka langsung kepada pasal 6 secara kronologis. Tetapi secara tema ini cocok.
Nah, oleh sebab itu Yohanes memunculkan pasal yang ke-6 ini. Maka temanya apa? Temanya adalah tentang siapakah Yesus. Injil Yohanes isinya untuk mau menyatakan siapakah Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah di dalam Yohanes pasal 6 ini adalah kisah atau dikatakan sebagai tanda yang keempat. Jadi di dalam Injil Yohanes ada satu topik yang sangat sentral, yaitu topik tentang tanda. Tanda atau kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mujizat. Nah, maka Yesus melakukan 7 mujizat di dalam Injil Yohanes. Juga selain itu ada 7 perkataan Yesus, aku adalah. Nah, saudara, kita sudah melihat ada 3 mujizat pertamanya di bagian awal sebelum kita sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6. Mujizat yang pertama adalah mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu yang kedua, Yesus membuat orang yang sudah hampir mati, sudah sekarat, anak dari seorang pegawai istana, bisa sembuh. Dan sembuhnya juga dari jauh. Yesus menyembuhkan anak tersebut. Yang ketiga, ada seorang yang sudah 38 tahun, tidak bisa berjalan, sudah lumpuh total. Tapi Yesus sembuhkan dan kemudian bisa kembali lagi hidup seperti manusia normal. Nah, maka saudara-saudara sekalian, sekarang kita tiba kepada tanda yang keempat. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 4 tanda yang kita sudah mau lihat ini, maka ceritanya berbeda. Kisahnya berbeda-beda. Apa yang Yesus lakukan berbeda-beda. Tetapi intinya satu. Benang merahnya satu. Apa itu? Yohanes ingin menunjukkan tentang siapakah Yesus. Jadi siapa Yesus berdasarkan 4 mujizat ini. Yohanes ingin tunjukkan Yesus sebagai sumber kehidupan. Sekali lagi, Yohanes ingin menunjukkan Yesus sebagai sumber kehidupan. Misalkan di tanda yang pertama, air berubah menjadi anggur. Untuk minuman anggur bisa jadi, maka perlu ada benih anggur. Dari benih anggur kemudian dia berbuah. Kemudian perlu matahari, perlu air untuk membuat benih anggur ini tumbuh, dan perlu waktu. Tapi ternyata hanya di dalam seketika air bisa berubah jadi anggur, minuman anggur. Maka di situ Yohanes ingin mengatakan Yesus sumber kehidupan. Kedua, dari seorang anak yang sudah sekarat, hampir mati, bisa hidup. Maka Yohanes sekali lagi ingin menunjukkan, jikalau sebelumnya sumber hidup bagi tumbuhan, sekarang sumber hidup bagi manusia. Yesus sumber kehidupan. Orang yang sudah mau mati disembuhkan dari jarak jauh. Yang ketiga, orang yang sudah 38 tahun tidak bisa berjalan. Ini sudah as good as dead. 38 tahun tidak bisa jalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada vitalitas, energi sama sekali. Yesus sembuhkan. Bisa kembali beraktivitas, kembali berjalan. Dia sumber kehidupan. Nah, sekarang mujizat yang keempat. Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, maka ini sudah sangat dekat dengan arti Yesus sumber kehidupan. Kenapa? Karena makanan adalah kebutuhan yang paling pokok, paling mendasar secara fisik bagi manusia. Maka Yesus ingin menunjukkan Dia sumber kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 4 tanda. 3 tanda kita sudah lihat. Hari ini kita akan lihat lebih khusus tanda yang keempat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari seluruh tanda ini, tadi saya sudah katakan, Yohanes ingin menunjukkan Yesus sumber hidup. Dari mana sumber hidupnya? Dari Bapa. Bapa sumber kehidupan. Dia memberikan kuasa, dia memberikan otoritas, dan cuma satu-satunya kuasa dan otoritas ini diberikan, yaitu kepada Yesus Kristus.
kepada Sang Allah Anak. Dan Sang Allah Anak inilah yang memberikan kehidupan bagi umatnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tanda sangat penting di dalam Injil Yohanes. Tanda tujuan utamanya adalah kepada hal yang ingin ditunjuk oleh tanda tersebut. Nah, jadi begini, tanda bukan tujuan yang paling utama. Yesus datang ke dalam dunia, tujuan paling utama bukan buat tanda. Tujuan paling utama mau menunjukkan siapa dirinya lewat tanda yang dia kerjakan. Saudara, jadi misalkan kita kalau barusan pulang liburan ya dari libur lebaran, kita mungkin mau menuju kepada Surabaya. Maka kita bisa lihat tanda ya. Oh, Surabaya 50 km lagi. Nah, maka tanda ini penting dong, supaya kita tahu kita sudah tidak lama lagi misalkan, atau kita masih jauh. Tetapi apakah tanda ini yang paling penting? Jawabannya tidak. Yang paling penting adalah tempat yang ditunjuk oleh tanda tersebut. Betul kan ya? Yang paling penting kota Surabayanya, karena kita mau ke sana, bukan tandanya. Tapi tanda penting juga supaya kita tahu arah dan mungkin berapa lama lagi kita tiba. Nah, maka mirip saudara-saudara sekalian di dalam Injil Yohanes. Yesus melakukan banyak tanda. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Yohanes. Yesus lakukan banyak tanda. Tetapi tujuan yang paling utama supaya menunjukkan siapa dirinya. Menunjukkan identitasnya. Jadi jangan berhenti di tanda, tetapi harus sampai kepada siapakah Yesus. Karena dialah yang menjadi arah yang ditunjuk oleh tanda yang dikerjakan. Nah, sekarang untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas, mari kita masuk kepada mujizat yang keempat ini. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat settingnya adalah di Danau Galilea. Ada setting tambahan juga di sini. Settingnya adalah ini dikerjakan pada waktu menjelang Paskah. Nah, itu ada di ayat yang keempat. Dikatakan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Nah, mirip juga ya dengan konteks kita saat ini. Kita juga sebentar lagi merayakan Paskah. Nah, nanti kita lihat ini konteks yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena nanti orang-orang akan memahami siapa Yesus berdasarkan konteks ini. Nah, tetapi apa yang mereka pahami tentang Yesus? Di satu sisi ada benarnya, tetapi banyak kelirunya. Nah, nanti kita akan lihat justru Tuhan Yesus akan menyatakan siapakah dirinya yang sejati, bukan sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang ini. Tetapi orang-orang Yahudi, mereka memahami siapa Yesus berdasarkan konteks Paskah ini. Nanti di bagian akhir kita akan lihat. Nah, jadi itu setting tambahannya. Lalu kita sampai kepada mulai bicara tentang plotnya. Ceritanya ini mulai dari mana? Nah, hari ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada banyak penjelasan tentang Yesus di pasal yang kelima, bagian terakhir yang kita renungkan. Tetapi bagian pasal 6 bukan penjelasan tetapi narasi. Nah, jadi kita akan melihat narasi, kita akan melihat kisah, cerita tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, saudara-saudara sekalian, kisahnya dimulai dengan orang banyak, dikatakan di ayat yang kedua, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak ini dari mana? Ini adalah orang banyak yang datang dari berbagai daerah, diaspora. Jadi orang-orang Yahudi kita tahu mereka datang ke Yerusalem biasanya karena ada 3 hari raya besar dan salah satunya itu adalah Paskah. Nah, maka pada waktu Paskah banyak sekali orang-orang Yahudi yang datang. Nah, di sini orang-orang Yahudi mulai berkumpul, tapi sebelum mereka ke Yerusalem, mereka mau lihat Yesus. Mereka mau cari mujizat Yesus. Di mana? Di Danau Galilea. Nah, saudara-saudara sekalian, seolah-olah ayat yang kedua itu terlihat
positif ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Positif kelihatannya. Tetapi sebenarnya ini bukan positif, saudara. Ini negatif. Yesus justru menegur orang-orang ini. Jadi bayangkan ya, kita misalkan kalau humas ya, sudah banyak orang datang, terus sudah datang banyak ditegur sama Pak Tong. Kan biasa begitu ya, kita sudah humas ke gereja-gereja, terus gereja-gerejanya ini teologi juga masih kurang jelas, datang ke KKR ditegur sama Pak Tong. Waduh, kita humas sudah rasa nggak enak ya. Nah, saudara, ini agak mirip ya. Mereka datang kepada Yesus, nanti Yesus tegur. Nanti kalau kita lihat ya di ayat 26, mari kita lihat ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Jadi cari Yesus bukan karena kenal Yesus, tetapi karena cari tanda. Nah, tadi saya katakan ya, tanda penting tidak? Penting. Tapi apakah paling penting, paling ultimat? Tidak. Nah, di sini orang-orang ini hanya mau berhenti sampai di tanda. Saudara, kalau kita tadi saya katakan, saya berikan ilustrasi, kita mau pulang ke Surabaya, kita lihat Palang ya. Wah, Surabaya 50 kilo. Akan sangat absurd kan ya kalau kita bilang, ya sudah kita berhenti di sini aja. Ini sudah Surabaya. Belumlah, Surabaya masih 50 kilo lagi. Sudah berhenti di sini saja, bangun tenda di sini. Nah, ini absurd sekali. Karena berhenti di tanda. Nah, saudara, seringkali juga di dalam kerohanian ada absurditasnya juga. Apa absurditasnya? Orang berhenti hanya sampai pada tanda. Mereka tidak mau kenal siapa Yesus, mereka cuma mau berhenti di tanda. Kenapa? Karena tanda itu menguntungkan bagi mereka. Mereka dapat makan, mereka kenyang, tanda menguntungkan bagi mereka. Berhenti sampai kepada tanda. Ini absurditas rohani. Saudara-saudara sekalian, ciri-cirinya bagaimana itu orang yang cuma mau berhenti sampai di tanda saja? Ya, dia kalau ada perlu baru datang kepada Yesus. Kalau baru perlu saja, baru cari Tuhan. Tapi kalau tidak perlu, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, nggak perlu cari Tuhan. Kalau sukses, berhasil, tidak bersyukur. Kalau kesulitan, baru berdoa, baru cari Tuhan. Nah, ini cuman mau berhenti di tanda. Tapi tidak sampai kenal Yesus, tidak sampai berelasi dengan Yesus. Ini absurd. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita jangan berhenti sampai di tanda. Kalau kerohanian kita masih kerohanian yang cuman berhenti sampai di tanda, kita sama absurdnya dengan orang yang berhenti di bawah palang yang menunjukkan kota yang dia akan pergi tadi. Dia bangun tenda di situ, dia berhenti di situ, dan dia pikir ini sudah tujuan akhirnya. Itu absurd. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita sampai terhadap pengenalan siapa Yesus. Bukan berkat yang dia berikan, bukan keuntungan yang kita dapatkan, tapi siapa Yesus. Berrelasi, bersekutu, dan tinggal di dalam dia. Nah, jadi ayat 2 ini negatif, saudara, di dalam Injil Yohanes. Ada beberapa kali muncul nuansa seperti ini. Orang cari Yesus karena tanda, Yesus menegur mereka. Tetapi Yesus tidak tolak. Justru ini kesempatan untuk mengajar mereka. Justru ini kesempatan untuk membentuk iman mereka. Nah, maka di sini Yesus menerima mereka dan Yesus mulai mengajarkan firman kepada mereka. Memang kalau di Injil Yohanes, saudara, kita tidak menemukan kalimat bahwa Yesus mengajar orang-orang ini. Tapi kalau di Injil lain, Matius, Markus, Lukas, kita akan lihat Yesus ajar mereka dulu. Lalu setelah ajar, Yesus memberikan mereka makan. Tapi Injil Yohanes langsung kepada tentang makanan. Nanti kita lihat di sini, mari kita lihat di ayat yang ke-5. Yesus langsung bertanya kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kenapa perlu pikirkan makan mereka? Mereka sudah datang kepada Yesus, mungkin juga murid-murid berpikir,
Ini Tuhan Yesus sudah terima mereka, sudah ngajar juga lama, overtime. Saya salah sendirilah. Akhirnya mesti beli makan buat mereka. Karena zaman saat itu adalah zaman di mana ya tidak ada restoran, tidak ada tempat makan yang bisa dengan bebas orang makan sampai kapanpun juga. Tidak. Tapi zaman itu orang kalau cari makan mesti ketok pintu rumah orang. Cari makan, minta makan. Maka kalau sudah malam, sudah pasti tidak mungkin lagi ganggu orang untuk minta makan. Yesus sengaja sampai malam, lalu Yesus bilang, harus berikan mereka makan. Kenapa ini? Nanti kita akan lihat. Pasti Tuhan Yesus ada maksud sendiri. Tapi mari kita lihat dulu pertanyaan Yesus kepada Filipus. Yesus tanya apa? Yesus tanya, dari mana kita bisa mendapatkan roti untuk membeli mereka makan? Saudara-saudara sekalian, apa yang Filipus jawab? Ayat yang ke-6 Filipus berkata, ayat yang ke-7 ya, Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah saudara, yang menarik di ayat 6 dikatakan Yesus mencobai Filipus. Nah ini apa maksudnya mencobai Filipus ya? Apakah Yesus mau trik Filipus? Apakah Yesus tidak tahu apa yang mau dia kerjakan? Tidak. Yesus sangat tahu apa yang dia akan kerjakan. Tetapi, kenapa dia dikatakan di sini mencobai? Saudara-saudara sekalian, Yesus mau tes kepada Filipus. Tes apa? Tes imannya Filipus. Tuhan Yesus mau Filipus berespon sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari sebelumnya. Apa yang dia sudah pelajari sebelumnya. Nah saudara, di sini kita lihat masalah apa ya? Masalah Filipus berkata, kita tidak bisa dapat roti. Dan kita tidak punya cukup uang untuk membelinya. Masalah apa ya? Masalah kelangkaan. Scarcity. Nah orang-orang ekonomi senang dengan istilah scarcity ya. Karena ekonomi kan berkata, prinsip utama kalau ekonomi adalah belajar tentang bagaimana sumber daya yang sangat-sangat minimal, tetapi bisa didapatkan, bisa dipakai untuk menghasilkan keuntungan yang paling maksimal. Wah senang orang ekonomi. Makanya saya senang ambil ekonomi dulu ya. Wah ini dari resources paling sedikit bisa dapat keuntungan paling besar. Bagaimana ini cerdiknya? Nah saudara, kelangkaan. Ini yang jadi masalah bagi Filipus. Dan murid-murid. Mereka berkata, ini tidak mungkin kami bisa dapat roti. Dan kami juga tidak cukup uang untuk beli roti. Saudara kalau kita pikir ya, pernah tidak ada masalah kelangkaan sebelumnya? Di dalam Injil Yohanes. Ada tidak masalah kelangkaan yang pernah ditemukan oleh para murid sebelumnya? Ada? Ada ya, yaitu di mana? Yohanes pasal yang ke-2, yaitu di Kana. Kelangkaan apa di situ? Anggur. Sekarang kelangkaan makanan. Anggur, makanan. Maka tadi saya katakan, kenapa dikatakan Tuhan Yesus mencobai Filipus dan murid-murid yang lain tentu saja? Karena seharusnya Filipus dan murid-murid yang lain sudah belajar dari kisah perkawinan di Kana. Belajar apa? Di akhir dari kisah di Kana dikatakan, murid-murid tahu bahwa Yesus yang membuat air menjadi anggur. Dan mereka percaya kepada Yesus. Percaya apa? Memang tidak jelas percaya apa di situ. Tapi yang pasti percaya Yesus berkuasa. Sudah lihat hal ini. Sekarang masuk kepada kondisi yang sama persis. Kondisi kelangkaan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu seringkali membawa kita kepada konteks hidup yang mirip dengan konteks yang sebelumnya yang Tuhan sudah berkati. Nah kenapa bawa kepada konteks yang mirip? Supaya kita bisa belajar beriman.
karena melihat Tuhan sudah bekerja di konteks yang sebelumnya. Seharusnya para murid bisa belajar beriman karena lihat Yesus sanggup memberikan air diubah menjadi anggur. Tetapi apa yang di sini muncul? Mereka tidak ada yang berkata begini ya. Misalkan ya, Guru, engkau kan pernah ubah air jadi anggur ya. Kenapa sekarang tidak ubah batu jadi roti? Kan di atas gunung ini ya, dari danau naik ke atas gunung, kenapa nggak ubah batu jadi roti? Kalau batu jadi roti nanti mereka bilang, janganlah tanya begitu. Nanti jadi kayak iblis tanya kan. Di Matius 4 dibilang ubah batu jadi roti. Oke, kalau begitu paling nggak air jadi roti lah. Air jadi roti kurang masuk akal. Air jadi anggur bisa. Air jadi roti, ya nggak apa-apa. Di bawah ada danau. Kenapa nggak tanya, Tuhan kenapa nggak ubah air jadi roti saja? Karena dulu air pernah jadi anggur. Saudara, ya mungkin itu suatu hal yang bagi kita agak candaan. Tapi maksud saya adalah kita seharusnya, dan para murid seharusnya, kalau ada di dalam posisi itu, kita harusnya mikir seperti ini. Tuhan, engkau pernah seperti ini dahulu. Sekarang, dahulu pun belum lama ya. Yesus cuma pelayanan kan 3 tahun. Kalaupun Yesus memberikan mujizat pertama kali waktu pelayanan yang di tahun pertama, dan anggaplah sekarang tahun yang terakhir, cuman beda 2 tahun, nggak mungkin lupa. Jadi seharusnya mereka berkata, Guru dulu engkau pernah seperti ini, kenapa sekarang tidak bisa? Harusnya kan bisa. Tapi mereka tidak menjawab demikian. Mereka tidak bertanya seperti demikian. Justru yang muncul dari mulut Filipus adalah, Guru di sini kami tidak punya roti, kalaupun beli harga 200 dinar tidak cukup. Saudara, 200 dinar itu gaji 7 bulan. Karena 1 hari gaji 1 dinar. 7 bulan sekitar 200-an hari kerja 200 dinar. Kalau kita konversi ke zaman ini ya, roti anggaplah 1 roti 10.000 ya. Tadi setelah KU 1 saya tanya ke Pak Argo, roti kira-kira bisa nggak harga uang segini? Katanya bisa dapat diskon. Nah kalau diskon nggak jadi mujizatnya ya. Nah jadi kalau kita pikir-pikir, roti anggaplah 1 roti 10.000, berarti 5.000 orang butuh 50 juta. 50 juta kalau UMR Surabaya 1 bulan 5 juta, berarti 7 bulan nggak dapat roti 5.000 orang. 7 bulan cuma 35 juta, butuh 10 bulan. Nah maka berarti baik dulu dan sekarang nggak diskon dan nggak beli di tempat Pak Argo, itu tidak bisa jadi, itu tidak mungkin memenuhi 5.000 orang. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi pemikiran dari Filipus dan kawan-kawan? Lihat dirinya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan kekurangan, di tengah-tengah keadaan kepepet, lihat diri. Ini yang menjadi mindset para murid. Lihat diri bagaimana? Kami nggak cukup uang. Kalaupun cukup, nggak bisa untuk 5.000 orang ini. Lihat kepada diri, bukan lihat Kristus. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi obat bagi kelangkaan? Obat bagi kelangkaan bukan di dalam diri kita. Kalau kita kekurangan, kalau kita tidak bisa lakukan pelayanan bagi Tuhan, jangan lihat diri, tapi mari lihat Kristus. Dialah sumber segala kelimpahan. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita beriman terlalu lamban. Kenapa terlalu lamban? Tuhan sudah pernah bekerja di masa sebelumnya. Tuhan sudah pernah kasih contoh, sudah pernah ada pola yang kita bisa pelajari. Tapi ketika ada masalah yang baru, tapi sebenarnya polanya sama, konteksnya berbeda, tetapi esensinya mirip. Kita tidak praktekkan iman kita. Bukan karena kita lupa, bukan karena kita pelupa, tapi kita lupa karena kita kurang percaya. Kurang percaya. Ketika ada kesulitan, langsung lihat diri. Maka waktu lihat diri, hopeless. Justru lihat Kristus. Dialah sumber segala kelimpahan. Di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang berat, di tengah kita di dalam keadaan yang tidak mampu, datanglah kepada Kristus. Dia sumber segala kelimpahan. Dan sebenarnya apa sih
scarcity atau kelangkaan yang paling penting. Dan kalau hal yang paling penting ini Yesus sudah jawab, maka harusnya dia juga menjadi kekuatan, menjadi sumber, menjadi pertolongan bagi hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Apa kelangkaan yang paling penting? Kelangkaan yang paling tidak bisa manusia selesaikan. Kelangkaan karena dosa. Sehingga kita kekurangan kemuliaan Allah. Kekurangan kemuliaan Allah itu kan kelangkaan. Kekurangan kemuliaan Allah dan kita menuju kebinasaan. Itulah kelangkaan dari segala kelangkaan. Kebinasaan. Tidak ada hidup sama sekali. Yang ada hanyalah kematian. Inilah kelangkaan yang paling utama di dalam hidup kita. Dan Yesus sudah selesaikan bagi kita. Makanya bisa muncul lagu yang nomor 2, lagu yang sangat indah ini, saudara-saudara sekalian. Not what my hands have done. Bukan tanganku yang bekerja sehingga aku mendapat keselamatan, tapi tangan Kristus yang dipaku di kayu salib itu. Bukan dagingku. Not what my toiling flesh, tetapi dagingnya Kristus yang terpecah-pecah itu, sehingga saya bisa selamat. Bukan apa yang aku rasakan, bukan apa yang aku lakukan, bukan apa yang aku doakan, tetapi doanya Kristus di Getsemani. Hatinya Kristus, cinta kasihnya Kristus, itulah yang menyelamatkan kita dari kelangkaan yang paling menakutkan, yang paling mendasar, yang paling manusia tidak bisa selesaikan. Kelangkaan akan kemuliaan Allah yang membawa kita kepada kebinasaan. Yesus sudah selesaikan itu bagi kita di atas kayu salib. Maka seharusnya mari kita beriman. Solus Kristus. Jangan cuma solus Kristus untuk keselamatan saja. Itu sudah pasti benar. Tapi mari solus Kristus untuk seluruh hidup kita. Solus Kristus, hanya Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga kita ada harapan. Kristus bukan hanya sekedar memberi keselamatan, itu justru yang paling utama. Dan dari situ harusnya Kristus menjadi pengharapan di dalam seluruh hidup kita. Kiranya solus Kristus itu bukan cuma doktrin, dan bukan cuma doktrin untuk keselamatan, tapi benar-benar menjadi iman kita, benar-benar menjadi apa yang kita pegang di dalam hidup kita. Kristuslah sumber segala-galanya. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Ternyata bukan cuma Filipus, Andreas juga berusaha untuk mencari solusi. Jikalau Filipus mencari solusi melalui melihat dompet, kami tidak cukup uang di sini. Andreas melihat orang lain. Andreas mulai cari orang lain, mulai tanya, siapa di sini yang punya 5 roti dan 2 ikan? Siapa di sini yang punya makanan? Dan ketemulah seorang anak, perhatikan saudara, seorang anak kecil. Ini penting, ada penekanan-penekanan tertentu di dalam Injil Yohanes. Seorang anak kecil, lalu 5 roti, bukan roti biasa, bukan roti gandum biasa juga, roti jelai. Roti jelai itu roti gimana ya? Kita di sini ada nggak ya roti jelai ya? Tapi roti jelai itu di zaman saat itu untuk orang kekurangan. Itu roti jelai. Jadi bagi orang miskin, rotinya roti jelai. Nah, jadi anak kecil, roti jelai. Ketiga, 2 ikan. Bukan 2 ekor, saudara. Apalagi 2 ekor ikan tuna, 2 ekor ikan gurami. Bukan, saudara. Ini 2 potong ikan kecil. Jadi pickled fish. Kan untuk anak kecil saja. Lagi pula ini orang yang hidupnya secara ekonomi tidak cukup kuat. Maka ini semua tanda kekurangan. Anak kecil, 5 roti jelai dan 2 ikan saja. 2 potong ikan kecil. Nah, maka Andreas berkata, bagaimana bisa kalau seperti ini? Cukupkah untuk kita? Tidak ada artinya. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan seperti ini, bagaimana solusinya? Saudara, kalau kita jadi Yesus, kita mungkin bisa saja langsung rebuke mereka.
langsung tegur mereka, langsung marah kepada mereka. Mungkin kita bisa langsung bilang, kamu tidak ingat apa yang aku pernah lakukan di dalam perkawinan di Kana? Air jadi anggur. Air jadi anggur, bukan cuma jadi anggur 1 botol. Anggurnya 7 gentong. 1 gentong kira-kira 20 liter. Ada 6 gentong. Sekitar 150 sampai 200 liter anggur. Sangat banyak. Apakah itu tidak cukup untuk membuat engkau percaya? Yesus bisa saja tegur seperti itu ya. Tapi Yesus panjang sabar. Yesus mau tuntun murid-murid ini supaya mereka belajar beriman. Sudah gagal beriman kan? Sebelumnya harusnya mereka sudah lihat konteks yang sebelumnya dan aplikasikan sekarang. Tapi mereka tidak lakukan. Yesus tetap dengan sabar menuntun mereka. Maka Yesus bukan marah. Yesus justru mengatakan di ayat yang ke-10. Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk di banyak rumput ini. Suruhlah mereka berkelompok. Murid-murid tadi sama sekali tidak ada iman. Sekarang mungkin mereka mulai punya ekspektasi. Sebentar lagi ada hal ajaib terjadi. Karena kenapa? Ingat, di perkawinan di Kana Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi air. Dan para pelayan taat. Mereka taat karena sebelumnya Maria sudah bilang. Maria berkata kepada mereka, apapun yang Yesus beri, apapun yang Yesus ucapkan, kalian harus dengarkan. Maka di sini murid-murid mulai ingat, oh ini mungkin akan mirip terjadi seperti di Kana. Baik, kami taat. Nah maka saudara-saudara sekalian, Yesus sangat sabar. Sabar untuk apa? Untuk include, untuk melibatkan, untuk memasukkan para murid ini di dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang saya katakan 2 minggu lalu ya saudara-saudara sekalian. Tuhan tidak butuh kita. Yesus berkata, nasihat, kesaksian dari Yohanes Pembaptis itu kesaksian yang sebenarnya aku tidak butuhkan. Bukan karena Yesus sombong, tapi karena Yesus ingin mengatakan, aku Allah Maha Kuasa, aku tidak butuh manusia. Tetapi, ada tetapinya, Tuhan mau umatnya terlibat. Tuhan mau ikutkan umatnya di dalam pekerjaannya. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur, supaya mereka bertumbuh imannya, supaya mereka makin mengasihi Tuhan dan sesama, supaya hati mereka melimpah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak akan melimpah dengan syukur. Kalau kita lihat pekerjaan Tuhan di-sharingkan dan kita tidak terlibat, kita mungkin cuman pikir, ya bagus ya, gerejanya makin lama makin jadi berkat, bagus. Tapi kita tidak ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak ada rasa melihat Tuhan begitu besar karyanya. Dan iman kita makin lama makin dingin. Iman kita makin lama tidak bertumbuh karena kita tidak terlibat. Tapi orang-orang yang terlibat biasanya setelah pelayanan mereka akan kumpul seperti kemarin di sekolah minggu. Kita bersyukur bersama lihat Tuhan kerja. Meskipun kemarin waktunya sangat singkat, sangat dekat dengan lebaran, banyak liburan, tapi Tuhan berkati, pekerjaan Tuhan jadi. Banyak orang boleh dapat berkat, kita bersyukur. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari, waktu sebelum libur saya katakan, setelah libur, mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Semoga libur memberikan refreshing, balik, mari melayani Tuhan. Sekarang sudah selesai, mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, supaya kita melimpah dengan cinta kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, maka Yesus tetap mengajak murid-murid terlibat. Dengan bagaimana caranya? Kumpulkan mereka di dalam kelompok-kelompok. Sebentar lagi ada hal yang besar yang akan terjadi. Lalu muncul ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu dan kemudian mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikannya. Sehingga mereka yang 5.000 menjadi kenyang. Perhatikan kenyang saudara. Bukan sekedar alas perut ini ya.
Ini kenyang. Kenyang berarti cukup. Lalu bukan saja mereka, tetapi setelah mereka makan masih ada lebih lagi. Lebih untuk siapa? Lebih untuk para murid, untuk Yesus. Berapa banyak? 12 bakul. Bukan sisa remah-remah. 12 bakul. Dan 12 bakul di situ secara teliti lagi ditambahkan satu kata, 12 bakul penuh. Maka saudara, ini apa yang ingin digambarkan oleh Yohanes? Dari kelangkaan, dari scarcity menjadi abundant, menjadi melimpah. Dari 5 roti jelai, dari 2 potong ikan kecil menjadi berkat. 5.000 orang kenyang, perlu digarisbawahi. Sisanya 12 bakul penuh, perlu digarisbawahi. Maka saudara-saudara sekalian, dari kelangkaan menjadi kelimpahan. Inilah cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara sekalian, ada teolog modern di sekitar tahun 1900-an namanya Albert Schweitzer. Ketika dia menginterpretasi pasal 6 ini, dia mengatakan begini. Ini bisa terjadi karena etika. Etika apa? Oh, anak-anak di situ melihat ada satu anak kasih makanan, yang lain ikut, orang tuanya juga ikut, makanya juga jadi banyak, semua orang bisa makan. Awalnya saling tahan, nggak mau, ini untuk aku sendiri, nggak mau, takut nggak cukup. Lihat ada anak kecil berbagi, langsung mereka ikut juga. Nah saudara, ini interpretasi liberal. Saya tidak tahu kalau di antara kita masih ada pemikiran yang seperti demikian. Tetapi ini interpretasi yang liberal, yang tidak ada kaitan dengan karya Kristus. Padahal di sini sangat jelas, ini karena Kristus. Jadi, prosesnya dimulai dari mana? Prosesnya dimulai dengan ayat 11 berkata, Yesus mengambil roti itu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya kalau Tuhan mengambil, berarti ada yang memberikan. Ada yang memberikan. Maka saudara-saudara sekalian, masalah kekristenan, masalah hidup kita kenapa tidak bisa jadi berkat luas? Masalah utamanya adalah bukan karena kita kurang hal ini dan hal itu, tetapi karena kurangnya orang yang mempersembahkan diri bagi Kristus. Ini masalah kekristenan. Banyak orang Kristen, tapi sedikit yang mempersembahkan diri bagi Kristus, yang mendedikasikan hidupnya bagi Kristus, yang memberikan hidupnya di mezbahnya Kristus. Hanya ikut Yesus cari tanda, hanya ikut Yesus demi keuntungan, hanya ikut Yesus ketika ada masalah supaya bisa dapat solusi, hanya ikut Yesus selama mungkin saya mendapatkan kesenangan dan kenyamanan dan tidak mengganggu hidup saya. Tapi tidak ada persembahan, tidak ada dedikasi, tidak ada korban bagi Kristus. Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan cuman menyerahkan dirinya di dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja. Yesus ketika mati di kayu salib, namanya saja mati, berarti dia memberikan dengan kesakitan. Dia memberikan apa yang paling penting bagi dirinya. Itu namanya korban. Saudara, omong kosong kalau kita berkata saya sudah melayani, saya sudah berkorban. Tetapi tidak ada di dalam diri kita yang kita rasa susah. Sesuatu pelayanan benar-benar akan terlihat ini pelayanan. Kalau kita sendiri sadar ada susah di situ. Saya mesti sangkal diri. Saya mesti merasa sakit, bukan sengaja cari sakit, tapi karena demi pelayanan itu ada rasa yang saya senang tapi dicabut dan itu membuat saya sakit. Itu korban. Korban dibakar pasti sakit, dibakar pasti rasa pedih. Maka saudara, apakah kita sudah mempersembahkan diri kita, ataukah selama ini kita sebenarnya cuman berbondong-bondong saja seperti orang-orang yang mau menyaksikan mujizat Yesus. Anak kecil ini, dia tidak hanya sekedar berbondong-bondong. Dia mempersembahkan.
Mempersembahkan apa? Yang terbaik yang dia miliki. 5 roti, jelai, dan 2 potong ikan. Ini sudah yang terbaik yang dia miliki. Sudah tidak ada lagi yang dia miliki. Tapi dia kasih ini untuk Kristus. Dan Yesus mengambilnya. Maka saudara-saudara sekalian, solusi bagi kelangkaan hidup kita itu adalah kita mempersembahkan hidup kita. Tadi saya katakan, kelangkaan hidup kita yang pertama adalah kelangkaan karena kehilangan kemuliaan Allah. Kelangkaan karena dosa. Kelangkaan yang membuat kita binasa. Ada kelangkaan yang kedua, yaitu kelangkaan karena kita tidak bisa jadi berkat. Ini juga kelangkaan. Hidup kita tidak bisa menjadi berkat. Maka bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Yaitu dengan kita persembahkan. Persembahkan berarti ada yang sakit. Persembahkan ada yang rasa tidak enak. Persembahkan berarti rasa terganggu. Tapi inilah korban yang Yesus cari. Bukan sekedar berbondong-bondong ikut Yesus. Anak ini persembahkan yang terbaik. Dan kalau persembahkan yang terbaik pasti sakit. Karena yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik enggak rasa sakit. Berikan sambil ketawa-ketawa. Tapi ini yang terbaik. Maka Yesus ambil. Ketika Yesus ambil, disitulah kita mulai akan melihat keajaiban yang Yesus kerjakan. Setelah diambil, dikatakan di sini yang indah lagi adalah Yesus bersyukur, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak komplain ya. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa ini? Kenapa kamu kasih saya cuman ini? Lebih baik tidak usah kasih kepada saya. Emang kamu pikir saya tidak bisa lakukan langsung ada roti bagi 5.000 orang? Nah, Yesus tidak demikian. Yesus ambil dan Yesus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bukan kepada anak ini tentunya, tapi kepada Bapa. Sola gratia. Yesus tahu ini anugerah dari Bapa. Ini Bapa yang berikan. Maka dia bersyukur karena Bapa berikan. Nah, maka karena ada yang mempersembahkan, lalu dia ambil dengan syukur, disitulah akan terjadi pelipat gandaan. Sekali lagi, ada yang mempersembahkan dengan rasa sakit, Yesus ambil meskipun itu kurang, dan dari situ Yesus bersyukur, dan inilah nanti kita akan lihat pelipat gandaan yang Yesus akan kerjakan. 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang ingin Yesus ajarkan di sini bagi kita? Mari serahkan diri kita. Kekurangan kita pun kita serahkan bagi Tuhan. Kita mungkin kurang pintar, kita mungkin kurang berbakat, mungkin kurang uang, kurang pengaruh. Serahkan bagi Tuhan. Serahkan. Mungkin kita berpikir, Tuhan terima tidak ya? Hidup saya ini sudah sangat rusak, sangat berdosa, sangat kacau, sangat kusut, sangat gelap. Tuhan terima tidak? Tuhan terima. Yang penting bertobat, itu yang pertama. Bertobat, minta ampun, mau berubah. Dan yang kedua, serahkan hidupmu, Tuhan yang akan pakai. Tuhan terima. Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa. Ini berarti hal yang punya harapan. Yesus bersyukur meskipun sangat kurang, sangat sedikit, sangat tidak layak, tapi dia bersyukur kepada Bapa, dan dari situlah kemudian bisa menjadi berkat. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus datang dan dia berkata, Aku datang membawa hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa sih? Berkelimpahan harta bukan itu terlalu kurang limpah. Itu cuma satu aspek, itu kurang limpah. Berkelimpahan yang Tuhan Yesus maksud, berkelimpahan menjadi berkat. Menjadi berkat, saudara-saudara sekalian. Maka inilah yang kita mesti rindukan. Hidup kita seperti lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan, lagu yang ketiga. Tak mau hidup percuma. Kita mau jadi berkat, bukan karena saya layak terus saya mau jadi berkat. Bukan juga supaya saya dapat kehormatan dengan jadi berkat. Bukan.
Tapi karena hidup ini, hidup yang tidak layak ini Yesus sudah selamatkan, maka aku tak mau hidup percuma. Aku mau hidupku berguna bagi kemuliaan Allah. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita merindukan hidup yang berkelimpahan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita persembahkan bagi Kristus, supaya hidup kita tidak jadi percuma. Tapi aku kurang. Paulus juga berkata kok, justru banyak yang dipanggil di Korintus di sini orang-orang yang kurang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh. Tapi justru yang bodoh memalukan yang kuat, yang hikmat. Yang kuat, yang lemah mengalahkan yang kuat. Yang tidak berarti meniadakan yang berarti. Kenapa bisa begitu? Karena Kristus bekerja. Karena Kristus sumber kelimpahan. Karena Kristuslah yang memakai hidup kita. Maka mari saudara-saudara sekalian, serahkan hidup bagi Kristus. Mari saudara-saudara sekalian rindukan hidup yang jadi berkat. Supaya apa? Supaya hidupku tidak jadi percuma. Karena aku sudah ditebus dengan darah Kristus. Mari rindukan seperti kata Paulus, yang lemah mengalahkan yang kuat, yang berhikmat dikalahkan oleh yang bodoh, yang hina meniadakan yang berarti. Bukan supaya aku dapat kehormatan, tapi supaya kemuliaan Allah nyata melalui hidupku. Kiranya ini boleh menjadi kerinduan kita, saudara-saudara sekalian. Maka inilah yang Yesus lakukan. Dia membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat secara melimpah bagi 5.000 orang. Tetapi ada sisi yang lain, saudara-saudara sekalian. Setelah hidup kita itu dipersembahkan bagi Tuhan, maka Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Tetapi Tuhan Yesus juga memperingati para murid. Jangan lupa loh, kalau sudah diberkati dengan melimpah, jangan hidupmu terbuang. Ini saudara-saudara sekalian, makanya di ayat yang ke-12. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ada kelimpahan, bagus. Tetapi hati-hati, jangan terbuang. Saudara-saudara sekalian, hidup kita jangan sampai wasted. Tuhan kasih kelimpahan kepada kita. Jangan kita waste. Kelimpahannya bisa banyak. Ada yang kelimpahan di dalam bidang intelektual. Ada kelimpahan di dalam bidang materi. Ada yang kelimpahan dalam bidang fisik. Ada yang kelimpahan di dalam hal relasi. Ada yang kelimpahan di dalam hal waktu. Apapun kelimpahanmu, serahkanlah bagi Kristus. Jangan sampai terbuang hidup kita. Oh saudara-saudara sekalian, banyak orang justru membuang kelimpahan yang Tuhan sudah berikan. Punya uang tapi dipakai sembarangan. Kelebihan materi tapi dipakai cuman untuk memuaskan diri sendiri. Punya uang tapi dipakai berjudi misalkan, demi mendapatkan keuntungan yang tidak beres. Akhirnya terbuang, wasted apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Ada orang yang bakatnya dibuang-buang. Tuhan kasih bakat, tapi tidak diasah karena malas. Tidak diasah karena tidak mau melayani Tuhan. Akhirnya bakat terbuang-buang. Ada orang bakat musik, dari kecil tapi malas latihan. Sudah besar bisa menyesal, karena tidak bisa lagi belajar musik kalau sudah besar. Sudah sulit sekali. Tapi kalau dari kecil diasah, Tuhan akan berkati. Jangan buang bakat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada waktu yang banyak yang Tuhan berikan, jangan dibuang-buang. Ada yang buang mungkin cuma nonton film, cuma jalan-jalan, cuma main games. Remaja, pemuda, mari pakai waktumu untuk mengembangkan dirimu supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan buang anugerah Tuhan. Maka kiranya seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, pakai hidupku ini yang jadi kerinduan kita.
pakai waktuku, pakai tangan dan kakiku, pakai suara dan bibirku, pakai emas, perak dan kepintaranku, pakai kehendak dan kasihku. Pakai itu semualah ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, supaya tidak terbuang. Tapi ada juga yang membuang anugerah Tuhan dengan menyimpan. Saudara, di dalam kisah di dalam Injil kita melihat ada orang-orang yang menyimpan. Ini juga membuang. Dia tidak pakai dengan sembarangan, tapi dia simpan. Ini juga membuang. Ada orang yang Tuhan berikan materi dengan melimpah, keuangan dengan melimpah, simpan bagi diri sendiri. Ya alasannya sih mungkin bisa alasan yang cukup masuk akal. Untuk hari depan lah, kalau hari depan ada kesulitan, mungkin untuk keluarga dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi permisi tanya, kamu simpan karena sudah jelas bahwa ini dilakukan di hadapan Tuhan? Atau simpan karena malah engkau lebih percaya kepada hartamu dibandingkan percaya kepada penyertaan Tuhan? Saudara, zaman sekarang khususnya saat ini kita tahu ekonomi makin susah. Mari kita jadi orang Kristen yang bukan menyimpan harta yang Tuhan berikan, tapi mari pakai. Tidak salah menyimpan, tapi mari kita pikirkan, kita simpan ini untuk apa? Apakah karena kita beriman atau justru karena kita tidak beriman? Orang yang simpan pun bisa wasted anugerah Tuhan. Mari pakai untuk kemuliaan Tuhan. Supaya anugerah yang Tuhan berikan tidak wasted, sehingga engkau akan disebutkan hamba yang baik dan setia. Kiranya Tuhan memimpin kita. Terakhir saudara-saudara sekalian, setelah kita sudah lihat kisah Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang. Sekarang pertanyaan terakhir adalah, untuk apa semua ini? Tadi saya katakan bukan untuk tandanya itu sendiri, tetapi tanda ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar lagi daripada tanda ini. Maka 5 roti dan 2 ikan jadi untuk 5.000 orang. Untuk menunjukkan Yesus sumber hidup, dan Yesus adalah sang nabi dan sang raja. Nah, nanti kita akan lihat. Oh, orang-orang Yahudi tangkap loh ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, kenapa mereka mengatakan Yesus nabi? Saudara-saudara sekalian, mereka mengatakan Yesus nabi karena ada dasarnya di dalam perjanjian lama. Dengan cepat kita akan melihat ini. Dalam perjanjian lama paling tidak ada 2 orang yang mereka bisa asosiasikan Yesus dengan kedua orang ini melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pertama, Elisa. Elisa pernah memberikan makan bagi, nggak banyak yang tahu ya. Elisa memberi makan bagi 100 orang. Dari mana? Dari 20 roti. Itu saja sudah dikomplain oleh hambanya. 20 roti bagaimana bisa untuk 100 orang? Elisa berkata, 20 roti kasih ke sini. Tuhan akan membagikannya bagi 100 orang. Bahkan ada sisanya. Wah, 5 kali lipat jadi. Yesus 5 roti 5.000 orang, 1.000 kali lipat, 200 kali 1.000 kali lipat, 2.000 kali lipat lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Elisa. Maka saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi mulai pikir, ini Elisa yang baru. Elisa yang baru. Tapi bukan cuma Elisa, juga ada nabi yang lebih besar lagi. Siapa itu? Musa. Dan bukankah Musa yang Tuhan pakai untuk membagikan roti mana kepada bangsa Israel? Maka di sini mereka melihat, Yesus ini adalah Musa yang baru. Musa tidak pernah buat roti loh. Musa cuma membagikan. Ini bisa buat 5 roti jadi untuk 5.000 orang. Ini lebih besar lagi dari Musa. Apalagi Musa pernah bilang di dalam Ulangan pasal 18, akan ada nabi yang akan datang. Dia lebih besar daripada aku. Engkau harus mendengar dia. Wah, ini berarti nabi yang akan datang.
Maka kalau kita berikan judul, ini adalah The Returns of the Prophets di dalam diri Yesus ya. Nabi-nabi yang ada di perjanjian lama seolah-olah balik kembali, bahkan dengan kuasa yang lebih besar di dalam diri Yesus. Maka orang Yahudi katakan, ya dia ini nabi yang Tuhan utus. Benar? Benar. Tapi yang menarik saudara-saudara sekalian, lihat ya, mereka mulai tangkap. Yesus kerjakan mujizat, ada hal yang ditunjuk oleh tanda Yesus. Apa? Identitas Yesus. Dan apakah identitas Yesus? Nabi. Betul? Betul ternyata berdasarkan perjanjian lama. Tapi yang menarik di ayat 15. Dan ini akan kita renungkan bagian terakhir. Dikatakan mereka melihat Yesus bukan cuma sebagai nabi, tapi sebagai raja. Kok bisa dari nabi loncat jadi raja? Ini bagaimana bisa? Nabi sekarang dipikir ini raja. Nah saudara-saudara sekalian, bisa loncat seperti ini. Paling tidak ada 4 hal yang singkat kenapa orang-orang Yahudi ini bisa anggap Yesus inilah raja kami. Pertama saudara, orang Yahudi itu kan menanti-nanti datangnya sang raja dari keturunan Daud. Yesus keturunan Daud, mereka tahu hal ini. Lalu yang kedua, mereka butuh raja untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Sudah lama bangsa Israel tidak kembali lagi bangkit. Kerajaan Israel tidak ada lagi. Sekarang kita butuh raja. Kita butuh raja politik. Gulingkan Romawi. Maka memang sebelum Yesus ada Mesias-Mesias. Dan yang paling terkenal yang dianggap Mesias. Dan pasti semua gagal. Yang paling terkenal dari semua yang gagal. Lumayan ya. Dari semua yang gagal ada yang paling terkenal. Namanya Yudas Makabeus. Ini Mesias. Nah Yudas Makabeus paling terkenal tapi gagal. Nah ini mungkin gak akan gagal. Ini dia punya kuasa, punya mujizat, pasti bisa gulingkan Romawi. Ini yang kita butuhkan. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini sudah cocok waktunya menurut mereka. Ingat ini Paskah. Ini Paskah. Maka waktu Paskah orang banyak datang kemana? Yerusalem. Maka kalau orang banyak datang ke Yerusalem, kita siap untuk bikin demonstrasi. Kita siap revolusi. Sudah saatnya ini. Kalau revolusi mungkin mereka sudah hitung-hitung. Kalaupun riot, biarlah riot. Kami masih bisa menang. Saudara, di sini ada 5.000 orang, laki-laki saja. Siap jadi tentara. Siap ini jadi tentara. Maka Yesus tinggal diarahkan saja ke Yerusalem, siap diangkat di situ, dan mereka siap untuk membela. Mau mati pun tidak apa-apa. Yang penting Israel kembali lagi bangkit. Mulai menggetarkan hati kita saudara, kalau kita X98 begitu ya. Ketiga saudara-saudara sekalian. Keempat, bukankah nabi yang akan datang itu seperti Musa? Berarti sebagaimana Musa pernah bawa Israel keluar dari Mesir. Bukankah itu Paskah? Paskah itu apa? Tadi Paskah, banyak orang akan datang. Kita siap untuk lakukan revolusi. Sekarang Paskah berarti pembebasan. Ini sudah saatnya. Paskah inilah waktunya. Sudah banyak Paskah di belakang tidak ada pembebasan. Ini Paskah yang akan memberikan pembebasan kita dari Romawi. Kita siap untuk angkat Yesus jadi pembebas seperti Musa, our liberator. Musa nabi, ya, tapi jangan lupa Musa juga bebaskan Israel dari Mesir. Maka Musa pembebas, Musa Che Guevara-nya Israel. Kita sekarang punya Che Guevara baru. Mari kita angkat Yesus untuk menjadi pembebas bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus siap diangkat jadi raja oleh orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Ayat 15 dikatakan, ia menyingkir. Anti klimaks saudara ya. Sudah sangat nasionalistik ini. Apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Sangat patriotik, sangat menarik. Kita juga mungkin ingin, ayo kita berbagian bersama. Kalau kita orang Yahudi zaman itu, mungkin kita juga akan berbagian bersama. Tapi apa masalahnya saudara? Kenapa Yesus menyingkir? Inti dari ayat 15 ini ada satu kata saudara, yaitu dengan paksa mereka menjadikan dia raja. Maksudnya apa? Bukan paksa sekedar mereka
dorong-dorong Yesus sehingga Yesus tidak mau. Bukan itu, tapi paksa di sini berarti apa yang ada di pikiran mereka. Mereka ingin cocokkan itu dengan firman Tuhan. Maksudnya yang lebih tepat adalah firman justru mereka ingin sesuaikan dengan pikiran mereka. Mereka baca firman dengan hati mereka yang mau untuk kepentingan Israel. Firman cuma jadi landasan mereka untuk pembenaran. Bukan mereka menyesuaikan dengan firman, tapi mereka mau paksakan firman sesuai dengan agenda mereka. Inilah yang salah di sini. Maka saudara-saudara sekalian, 2 minggu yang lalu saya katakan, mari kita jangan cuma baca firman, tapi biarlah firman itu yang baca hidup kita. Orang Israel cuma baca firman, mereka lihat sejarah, dan mereka mau sekarang Yesus dipaksa jadi raja. Firman dipaksakan masuk untuk sesuai dengan ide mereka. Ide apa? Ide yang dipenuhi dengan kebencian, ide yang dipenuhi dengan kepentingan nasional, ide yang dipenuhi dengan kemuliaan diri, bukan kemuliaan Allah. Yesus menyingkir. Kenapa menyingkir? Karena kerajaan yang Yesus bawa bukan kerajaan dari dunia. Pilatus tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau kerajaan Yesus dari dunia, sudah jadi revolusi ini setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dan bisa saja berhasil. Tapi saudara-saudara sekalian, aku bukan dari kerajaan dunia, kata Yesus. Berarti kalau bukan dari kerajaan dunia, dari mana? Dari sorga. Berarti cara yang dari sorga yang mesti jadi di bumi. Cara apa itu? Inilah yang akan membawa kita untuk mempersiapkan hati kita masuk kepada Jumat Agung dan Paskah, yaitu cara membangun kerajaan dengan kasih dan pengorbanan. The kingdom of love and sacrifice. Kerajaan yang didasarkan kasih dan pengorbanan. Kenapa Yesus mesti mati di atas kayu salib? Kenapa Yesus mesti curahkan darahnya dengan begitu tragis di dalam kematian yang sangat-sangat memalukan? Bahkan sampai zaman ini tidak ada yang lebih memalukan daripada kematian di atas kayu salib. Jawabannya, karena kerajaan Allah dibangun atas dasar kasih dan pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin jadi orang Kristen kalau bukan karena tarikan kasih Yesus. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin saat ini orang Kristen 2 miliar lebih. Saat ini, belum lagi saat-saat yang lalu, sudah begitu banyak orang Kristen, jikalau bukan karena kasih Kristus. Saudara, kita tidak ditarik jadi pengikut Yesus karena pedang, karena ancaman. Kita juga tidak ditarik untuk ikut Yesus karena berkat, karena uang, karena hal-hal yang memberikan keuntungan, hal-hal materi, hal-hal yang menyenangkan. Tidak. Kita ditarik cuman oleh satu hal, kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Maka mari saudara-saudara sekalian menuju Jumat Agung dan Paskah. Mari kita ingat kasih Kristus. Mari kita ditarik lagi oleh kasih yang sama itu. Supaya kita sadar, aku adalah hambanya Kristus. Orang-orang Yahudi tidak sadar kalau mereka hamba. Kalau mereka sadar mereka hamba, mereka tidak akan paksa Yesus. Kalau paksa Yesus berarti siapa rajanya? Ya mereka rajanya. Ironis sekali. Maka saudara-saudara sekalian, kita hamba. Harusnya orang Yahudi bertanya, kalau engkau memang raja, apa yang engkau mau? Itulah hamba. Hamba tanya, apa yang Tuhan mau? Dan yang Tuhan mau, bangun kerajaannya. Dan dia mau kerajaannya dibangun dengan kasih dan pengorbanan. Mari kita bertumbuh dalam kasih dan pengorbanan, karena itulah Allah kita. Mari kita jadi hamba seperti raja kita yang berjuang atas dasar kasih dan pengorbanan. Dan mari kita bersyukur
Karena kita ada saat ini jadi orang percaya karena ditarik oleh kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami boleh mengenal kasih yang dari sorga itu. Kasih yang dari sorga dibawa ke bumi. Di bumi tidak ada kasih yang sempurna, yang ada cuman kasih untuk kepentingan diri. Kasih yang tulus pun kalau ada cuman sebentar. Tetapi kasih yang tulus pun hanya diberikan kepada orang-orang yang layak. Tetapi kami bersyukur, kami mendapatkan kasih yang tulus dari Yesus. Justru kami tidak layak. Ini ajaib. Ini tidak ada di dalam pikiran manusia, tidak ada di dalam sejarah manusia, kecuali 2000 tahun yang lalu. Di atas tempat yang paling hina, di Bukit Golgota, di atas salib, Yesus menyatakan kasih yang paling tulus kepada orang yang paling tidak layak. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami terus ditarik kepada cinta kasih Kristus. Kiranya kami boleh menjadi hamba yang bekerja seperti Sang Raja bekerja, yaitu bekerja dengan kasih dan pengorbanan. Kiranya ya Tuhan, kami terus melimpah dengan syukur karena kami dikasihi oleh Sang Raja yang kekal. Biarlah kami tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami justru menaruh kehendak kami di bawah kehendak Sang Raja yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.